Pernahkah Anda menyaksikan anomali di pasar finansial yang seolah melanggar hukum fisika? Kita bicara tentang emas, logam mulia yang selama ini kita kenal sebagai safe haven, sebagai penyelamat di masa krisis, yang harganya terkenal bergerak pelan dan cenderung stabil. Tiba-tiba, ia jatuh, terjun bebas. Bukan hanya koreksi 0,5% yang wajar, bukan 1% yang sudah dianggap lumayan besar. Tapi, kita bicara angka yang membuat mata terbelalak, lebih dari 7% dalam satu hari. Pertanyaannya, yang mungkin juga ada di benak Anda, kenapa? Kenapa aset yang dijuluki emas, yang harusnya aman, yang tak terpengaruh inflasi, yang bahkan di tengah perang pun dicari, bisa terperosok sedalam itu, secepat itu? Di video ini, kita tidak akan sekadar ikut-ikutan heboh atau menyebarkan rumor. Kita akan bongkar 5 faktor penyebab utama yang terjadi bersamaan yang menciptakan badai sempurna ini. Kita akan pahami polanya, kita akan pahami logikanya dengan bahasa yang paling sederhana. Tetap bersama kami di Storypedia kita. Namun sebelum kita mulai ceritanya, video ini bukan merupakan saran untuk membeli atau berinvestasi. Karena video ini dibuat khusus edukasi untuk kita menambah informasi, sehingga kita lebih kaya dalam hasanah pengetahuan. Mari kita mulai dengan fakta kerasnya. Data ini bukan fiksi. Pada tanggal 21 Oktober 2025, harga emas antam untuk 1 gram berada di puncaknya, yaitu Rp2.487.000. Angka yang membuat banyak orang mulai berhitung untuk menjual. Lalu apa yang terjadi besoknya? Pada tanggal 22 Oktober 2025, harga tersebut melorot drastis. Emas 1 gram antam dijual hanya seharga Rp2.310.000. Coba Anda hitung selisihnya. Penurunan sebesar Rp177.000 hanya dalam rentang waktu kurang dari 24 jam. Dalam persentase, ini setara dengan 7,12%. Ini adalah koreksi harian terbesar yang jarang sekali terjadi. Lalu, apa yang memicu badai ini? Ini adalah kombinasi sebuah konvergensi dari 5 variabel global yang kebetulan terjadi secara simultan. Mari kita bedah satu persatu. Penyebab pertama dan yang paling fundamental, penguatan mata uang dolar Amerika Serikat. Emas adalah komoditas yang diperdagangkan secara global menggunakan dolar AS. Ibaratnya dolar adalah mata uang bagi emas. Ketika indeks dolar AS menguat signifikan, katakanlah melompat ke kisaran 98 hingga 99 poin, apa dampaknya? 1. Emas jadi lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang selain dolar. 2. Kepercayaan terhadap dolar pun meningkat. Saat The Fed menunjukkan sikap hawkish, uang global otomatis lari ke aset yang jelas-jelas memberi bunga, dolar. Intinya, saat dolar AS terlihat menarik, emas kehilangan daya tariknya sebagai safe haven utama. Inilah pergeseran pertama yang menekan harga. Faktor kedua ini adalah suntikan racun bagi emas, yaitu tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS. Pada periode tersebut, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik ke level yang sangat menarik, katakanlah di atas 4%. Mari kita berpikir sebagai investor institusional besar. Mereka punya 2 pilihan aset aman. Emas yang tidak memberikan bunga, atau obligasi AS yang dijamin pemerintah dan memberikan bunga tetap yang tinggi. Menurut logika investasi, jika ada aset aman yang menjanjikan keuntungan 4% per tahun yang terjamin, investor akan rame-rame memindahkan uangnya dari emas menuju obligasi. Fenomena ini dikenal dengan opportunity cost. Biaya peluang memegang emas kini menjadi terlalu mahal di hadapan obligasi yang menawarkan yield tinggi. Ini tekanan jual kedua.
Faktor ketiga adalah hal yang selalu terjadi di pasar yang sudah naik terlalu tinggi, yaitu aksi ambil untung atau profit taking. Bagi investor besar yang membeli emas di harga bawah, momen harga puncak adalah sinyal yang jelas. Mereka melihat harga sudah sangat tinggi, dolar mulai menguat, dan obligasi menarik. Kombinasi ini memicu keputusan, saatnya panen. Ketika investor-investor besar ini menjual dalam volume yang sangat masif, itu bukan sekedar menjual biasa. Ini adalah dumping volume yang besar ke pasar yang langsung menekan harga emas global, menciptakan gelombang pertama dari penurunan tajam. Inilah faktor yang mengubah penurunan norma menjadi crash dramatis, yaitu efek domino di pasar futures dan pemicuan otomatis dari stop loss. Pasar emas juga melibatkan pasar futures yang diperdagangkan secara elektronik. Ketika harga emas mulai turun karena 3 faktor di atas, ia mulai menyentuh apa yang disebut level support atau batas bawah tertentu. Bagi banyak trader dan sistem algoritma, mereka memasang perintah otomatis yang disebut stop loss. Jika harga jatuh di bawah batas tertentu, sistem secara otomatis menjual seluruh posisi untuk membatasi kerugian. Penurunan sedikit memicu stop loss pertama. Sistem otomatis menjual, harga turun lebih dalam. Penurunan yang lebih dalam ini memicu stop loss trader lain yang batasnya lebih rendah lagi. Inilah yang disebut efek cascading, sebuah lingkaran jerak di mana penurunan memicu penjualan otomatis yang mempercepat penurunan itu sendiri. Inilah yang mengubah koreksi 3% menjadi anjlok 7,12% semalam. Terakhir, faktor kelima yang membuat kita di Indonesia merasakan kejatuhan itu begitu tajam di level retail seperti Antam, yaitu penyesuaian harga retail mengikuti pasar global dan pemangkasan premium. Harga emas Antam tidak hanya dipengaruhi harga global, ada komponen premium. Ini adalah selisih harga fisik domestik dengan harga internasional. Saat harga global jatuh drastis, Antam harus menyesuaikan harga jual mereka. Namun, dalam kasus koreksi masif, seringkali premium ini ikut terpangkas habis, bahkan bisa menjadi negatif sebentar agar stok dapat diserap pasar. Jadi, penurunan 7,12% yang kita saksikan di Antam ini adalah gabungan dari penurunan harga global, ditambah pergerakan kurs, ditambah dengan hilangnya premium retail. Kombinasi ini membuat kejatuhan itu terasa ekstra keras di kantong konsumen retail. Jadi mari kita rangkum badai sempurna yang terjadi. Dolar kuat, obligasi menarik, investor bersal jualan, sistem ikut jualan, dan retail menyesuaikan. 5 faktor ini terjadi dalam satu waktu. Jika Anda merasa penjelasan yang didasarkan pada data, logika, dan pola seperti ini membuat Anda jauh lebih tenang dan paham, maka Anda telah menemukan tempat yang tepat. Storypedia kita adalah channel yang didedikasikan agar Anda tidak hanya menonton harga bergerak, tapi mengerti kenapa dia bergerak. Jangan sampai Anda ketinggalan analisis mendalam dan edukasi berbasis data berikutnya. Klik tombol subscribe sekarang juga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.